Salam saudara-saudari jemaat Tuhan yang kekasih. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah kolom, ibadah persekutuan rumah tangga, dan saya jemput kita sekalian berdiri dan mengawali ibadah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Kita menyanyi Kidung Jemaat 14, muliakan Tuhan Allah. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada saat ini. Kami mau melandasi persekutuan ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami memahami segala kehendak-Mu, terlebih menghayati dan memperlakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita dalam ibadah kolom saat ini terambil dari kitab Yesaya
Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Berbunyi begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dialah yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengikuti rangkaian minggu-minggu sengsara atau penderitaan Tuhan Yesus sampai pada minggu yang ke-7 yang berpuncak pada kematiannya disalib di Bukit Golgota yang akan kita peringati bersama pada hari Jumat Agung tanggal 2 April 2021 ini. Kita memahami bahwa Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya telah melalui prosesi penderitaan yang harus dia tanggung, yang harus dia terima sebagai jalan penyelamatan manusia yang berdosa. Dia melakukan semuanya itu dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai hamba Allah. Apa yang menjadi perintah atau apa yang menjadi misinya, tugas yang dipercayakan, dia lakukan dengan baik, dengan tuntas. Tuhan Yesus berkata, bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi menggambarkan tentang ketaatan dan kesetiaan sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, maka prinsip yang perlu diperhatikan ialah kesediaan untuk memberi diri, melakukan secara total apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai Tuannya, termasuk di dalam kesediaan menghadapi tantangan dan pergumulan sebagai konsekuensi dari ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Hamba Allah tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang mau, apa yang menjadi maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Dia melakukan secara penuh apa yang dikehendaki Tuhan. Lalu bagaimana seorang hamba Allah dapat melakukan kehendak Allah dengan taat dan setia? Yang pertama, saudara-saudari, bahwa seorang hamba Allah untuk dia bisa taat dan setia, maka dia perlu membangun relasi yang intim dengan Tuhannya, dengan Tuhan dalam hal ini.
seperti seorang murid yang bersedia mendengar dengan baik. Sebab bagaimana seorang hamba dapat melakukan yang dikehendaki Tuhannya bila tidak memahami apa yang menjadi maksud-maksud, apa yang menjadi kehendak Tuhannya. Jadi relasi yang erat ini sangat dibutuhkan. Relasi yang erat ini semakin membangun pengenalan dan pengertian yang benar terhadap segala apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam dirinya. Demikian seorang hamba dapat menjalani ketaatan dan kesetiaan. Yang kedua, saudara-saudari, bahwa seorang hamba Allah yang taat dan setia itu, maka dia perlu penyerahan diri dalam kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Seorang hamba Allah dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang berat, yang penuh dengan tantangan dan pergumulan karena iman dan pengharapannya kepada Allah. Dia mau berserah kepada Allah. Dia menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang dia pikul, yang dia emban bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Tetapi dia mau melaksanakan itu di dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukannya. Dia percaya sungguh kepada Allah bahwa Allah tidak akan mengecewakan, Allah akan menolongnya, sehingga dia tidak takut dan gentar dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita lewat penderitaan, bahkan sampai kematiannya di kayu salib, bagaimana ketaatan dan kesetiaan sebagai hamba Allah. Bagaimana dia melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan sesuai dengan amanat, sesuai dengan misi yang diembannya. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa demi keselamatan manusia. Kita semua yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus bukan lagi sebagai hamba-hamba dosa. Saudara-saudara menjadi hamba-hamba Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu tentu sebagai hamba-hamba Allah yang ini menunjuk kepada kita semua, menunjuk kepada saudara-saudara dan saya, kita bagaimana harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan sekalipun di tengah-tengah berbagai rupa tantangan dan pergumulan. Pasti banyak kesulitan-kesulitan, banyak mungkin ya kita tidak sampai menghadapi penganiayaan, tetapi banyak saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain sampai menghadapi ancaman-ancaman yang sedemikian rupa. Dan mereka memang tidak gampang menghadapi semuanya itu. Terkadang ada yang menyangkal Kristus, terkadang sedemikian takut lalu murtad dari jalan Kristus. Tetapi kita tentu apapun yang kita alami diharapkan oleh Tuhan sebagaimana Yesus Kristus sendiri harus taat dan setia kepada kehendak Allah. Untuk itu saudara-saudari, kita diharapkan hidup sebagaimana yang dimaksud sebagai hamba Allah. Kita mau selalu membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita mau juga membangun semangat, kepercayaan, iman, dan pengharapan yang sungguh kepada Allah. Sebab tantangan dan pergumulan pasti kita akan hadapi. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita perlu berdoa, perlu kita membangun relasi dengan Bapa di sorga. Dari Tuhan lah kita akan beroleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua lewat kesempatan ini melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar, supaya kita betul-betul membangun persekutuan dengan Tuhan dan berserah secara penuh, secara teguh dalam kepercayaan kepadanya. Sebab Dia sanggup menyertai dan menolong kita di tengah berbagai tantangan dan pergumulan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang baik. Terpujilah Kristus. Amin. Menyambut berita firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku.
Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas segala berkat-Nya di dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan kepada-Nya sambil kita mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita memberikan persembahan syukur kita dan kita menyanyi Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, yang dalam Yesus Kristus sudah berkorban dan menyelamatkan kami, menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu, bahkan sebagai anak-anak-Mu yang mewarisi segala janji-janji-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, melalui minggu-minggu sengsara, dan terlebih dalam persekutuan kami saat ini lewat firman-Mu, kami dibimbing dan diarahkan bukan saja memaknai penderitaan Tuhan Yesus Kristus dalam ketaatan dan kesetiaannya untuk melaksanakan segala misi yang diembannya, tetapi juga menyadarkan kami semua sebagai pengikut-pengikut Kristus bahwa sebagai hamba-hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, di dalam kami mengemban misi yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran kami, untuk kami bersaksi, untuk kami memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, pastilah akan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Namun kami dikuatkan bahwa dalam relasi dengan Tuhan dan juga dalam penyerahan diri kepada-Mu secara teguh,
maka kami akan dimampukan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami, bahkan diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, diberikan semangat dan keberanian, sehingga kami dapat melakukan segala misi yang Tuhan percayakan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa mendampingi kami selama ini, bahkan memelihara dan memberkati kami dengan kasih dan kesetiaan. Dan kami mau menyerahkan segala hidup dan penghidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap pribadi, setiap keluarga yang saat ini kami beribadah di hadapan-Mu Tuhan, kami menyerahkan segala sukacita, tetapi juga segala duka kami, menyerahkan segala sehat, tetapi juga segala sakit kami, menyerahkan segala rupa pengalaman kami, senang susah kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. Engkau memberkati kami dalam semua rencana dan harapan. Engkau mau menyempurnakan segala sukacita dan syukur yang kami ungkapkan di hadirat-Mu, tetapi Engkau juga akan menolong, menopang, bahkan memberi jalan keluar kepada kami di tengah berbagai rupa pergumulan dan masalah hidup kami. Kami mohon kiranya Tuhan, jangan kami menjadi lemah, jangan kami menyangkal Tuhan, bahkan kami jauh dari Tuhan ketika kami dihadapkan dengan berbagai rupa tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami senantiasa teguh di dalam iman dan pengharapan, bahkan menjalani segala aktivitas hidup dan segala pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam ketaatan dan kesetiaan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan setiap keluarga yang saat ini dalam berbagai rupa pergumulan mereka yang teristimewa, yang sedang sakit, yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah, namun dalam kelemahan, dalam proses pemulihan, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, apapun yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong kami. Persiapkanlah kami bersama ya Tuhan, di dalam kami mau menghayati dan mengenang akan kematian Tuhan Yesus Kristus pada Jumat Agung di salib di Bukit Golgota. Sekaligus sebagai sidi-sidi jemaat, kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, duduk sehidangan dengan Engkau. Kiranya Tuhan baharui dan bimbing kami di meja-Mu, supaya kami boleh hidup yang baru, untuk hidup yang memuliakan Tuhan di dalam hidup setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, dalam persekutuan kami saat ini telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan memberkati persembahan-persembahan yang kami boleh kumpulkan, kiranya dapat bermanfaat, boleh berguna menunjang pelayanan-pelayanan secara jemaat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Kuduskan dan layakkanlah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera, serta lakukanlah firman-Nya.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati.